Perkenalkan, nama saya Linda Anissa, NPM 1911080334. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas E semester 3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Sosial. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Pelayanan BK dalam Berbagai Setting. Nah, konsep pelayanan BK dalam berbagai setting ini ada 3. Yang pertama ada setting individu, yang kedua ada setting kelompok, yang ketiga ada setting klasikal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang setting individu. Setting individu, bimbingan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan perubahan dan memperbaiki perilaku. Nah, dalam hal ini masalah-masalah perilaku yang terjadi di lingkungan sekolah, salah satunya yaitu masalah perilaku sosial pada peserta didik. Layanan bimbingan pribadi sosial adalah bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial, seperti masalah hubungan dengan sesama teman, dengan guru serta dengan guru staf, permasalahan sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik. Konseling sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan, yaitu perkembangan ke arah kematangan atau kemandirian. Nah, untuk mencapai kematangan tersebut, konseling memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman yang menentukan arah hidupnya. Nah, yang kedua yaitu setting kelompok. Nah, dalam setting kelompok, orang-orang bisa mengamati perubahan orang lain, yaitu memberikan kepada mereka model-model bagi peningkatan kebebasan memilih. Nah, mereka ini menjadi paham atas struktur dan fungsi kepribadian mereka sendiri, serta belajar bagaimana bertransaksi dengan orang lain. Nah, transaksi dalam kelompok memungkinkan para anggota mampu meningkatkan kesadaran baik tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Dan karena bisa berfokus pada perubahan-perubahan dan putusan-putusan ulang yang mereka buat dalam kehidupan mereka. Harris mengemukakan bahwa treatment atas individu-individu dalam kelompok adalah metode analisis transaksional. Individu memandang fase permulaan kelompok analisis transaksional sebagai suatu proses mengajar dan belajar, serta meletakkan kepentingannya pada peran didaktik terapis kelompok. Nah, analisis transaksional ini melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh konseling yang dengan jelas menyatakan tujuan-tujuan dan arah proses konseling. Analisis transaksional berfokus pada keputusan-keputusan awal yang dibuat oleh konseling dan menekankan kemampuan konseling untuk membuat keputusan-keputusan baru. Nah, analisis transaksional menekankan aspek kognitif, rasional, behavioral, dan berorientasi kepada peningkatan kesadaran sehingga konseling akan mampu membuat keputusan-keputusan baru dan mengubah cara hidupnya. Yang terakhir, setting klasikal. Nah, setting klasikal bimbingan merupakan bagian yang penting diberikan dalam kurikulum bimbingan, yaitu sekitar 25% sampai dengan 35%. Layanan bimbingan klasikal merupakan cara yang paling efektif dalam mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian ekstra. Dalam kaitannya dengan pengertian bimbingan klasikal, Giber dan Hedron menyatakan bahwa bimbingan klasikal merupakan bentuk kegiatan yang diselenggarakan dalam graduate curriculum. Bimbingan klasikal merupakan cara yang efektif bagi guru bimbingan konseling atau konselor dalam memberikan informasi atau orientasi kepada siswa tentang program layanan yang ada di sekolah, program pendidikan lanjutan, keterampilan belajar. Selain itu, layanan klasikal dapat digunakan sebagai layanan preventif bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal menyediakan informasi yang akurat dan dapat membantu siswa untuk memecahkan pengambilan keputusan dalam kehidupannya serta mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, melalui layanan bimbingan klasikal yang bersifat mengembangkan siswa dapat memperoleh pemahaman diri dalam meningkatkan self-control dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.